Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tugas UTS untuk mata kuliah statistik. Nah, untuk tugas ini nanti harus kalian kumpulkan paling lambat pada saat pelaksanaan UTS. Ya. Kemudian sebelumnya saya akan sampaikan dulu bagaimana cara kalian mengerjakannya. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini adalah template yang sudah saya buatkan untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas UTS. Ya. Yang pertama ini adalah topik atau tema yang kalian pilih. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk topik ataupun tema yang kalian pilih nanti ada dua, sudah ada pilihannya. Yang pertama adalah motivasi mahasiswa untuk memilih perkuliahan secara offline atau hobi mahasiswa. Ya. Kemudian berikutnya adalah disusun oleh ini kalian isi dengan nama masing-masing mahasiswa. Untuk yang pertama nanti akan kalian harus menjelaskan alasan kenapa kalian mengambil topik ini di pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi penjelasan mengapa kalian mengambil topik, kemudian kenapa kalian tertarik mengambil topik tersebut. Nah, di sini nanti bisa kalian kaitkan dengan kondisi situasi saat ini berdasarkan pengalaman atau mungkin bisa kalian ambil ulasan ataupun berita dari internet ataupun yang lainnya. Ya. Nah, untuk pendahuluan ini nanti kalian susun maksimal 1 halaman utuh. Jadi boleh misalkan hanya 1 alinea saja atau 2 alinea saja, silakan. Yang penting tidak hanya 1 kalimat saja. Ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan untuk topik yang saya ambil adalah motivasi mahasiswa memilih perkuliahan secara offline. Jadi pendahuluan yang saya jelaskan di sini adalah adaptasi yang harus kita lakukan setelah pandemi, khususnya untuk sistem pembelajaran. Nah, berdasarkan kendala yang dialami secara pada saat proses pembelajaran secara daring itu apa saja, sehingga memberikan motivasi mahasiswa untuk lebih menyukai pembelajaran secara offline. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini kalian memberikan ulasan ya yang nanti akan kalian tulis di pendahuluan. Ya. Nah, untuk ulasan ini bisa kalian ambil dari beberapa ini, misalkan berita seperti itu. Jadi contohnya di sini saya mengambilnya sumber dari berita Republika tahun 2021. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin saja nanti kalian bisa menyampaikan untuk ulasannya bahwa kenapa kok mahasiswa itu lebih menyukai pembelajaran secara offline, karena misalkan ada interaksi secara langsung dari mahasiswa dengan pengajarnya sehingga memberikan dampak positif terhadap mahasiswa pada saat mempelajari ataupun mendapatkan mata kuliah. Nah, seperti itu. Jadi nanti ulasannya bisa kalian sampaikan di sini. Kemudian tahap kedua adalah metode pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini karena objeknya ataupun narasumbernya adalah mahasiswa dan mahasiswa ini jumlahnya adalah sangat banyak misalkan, kemudian untuk pengambilan data ini membutuhkan waktu, maka kalian bisa menggunakan sampel ya. Nah, untuk mahasiswa yang nanti akan kalian gunakan dalam pengambilan data di sini boleh misalkan tidak harus keseluruhan dari mahasiswa. Jadi misalkan mau kalian ambil satu prodi saja misalkan, silakan ya silakan. Tapi nanti tetap kalian harus menghitung sampelnya. Jadi biar nanti tidak terlalu banyak, maka kalian juga belajar untuk menentukan sampel. Jadi nanti semuanya kalian harus menghitung sampelnya berapa.
Ya. Nah, di sini saya contohkan apabila populasinya sebesar 1.000 orang, maka untuk menentukan populasi, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi kalian hanya mengganti jumlah dari sampelnya ini, kemudian nanti akan diketahui berapakah sampel yang akan kalian gunakan. Ya. Apabila untuk penghitungan sampel diketahui atau menunjukkan angka desimal, maka kalian harus membulatkannya. Nah, contoh di sini ditunjukkan sampelnya adalah sebesar 285,7143. Maka kalian bulatkan menjadi 286. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalian harus menentukan datanya berasal dari mana atau jenis datanya itu apa. Nah, di sini saya contohkan bahwa data berdasarkan sumber itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, sebelumnya kalian harus menyantumkan dulu definisi dari data primer. Nah, ini misalkan saya contohkan dari penelitian terdahulu yang berasal dari tugas akhir kakak-kakak kelas kalian. Misalkan definisi ini saya ambil dari tugas akhir yang ditulis oleh ini. Penulisnya ada dua di sini, ya. Misalkan ini ada dua, yaitu Kevin dan Feblian. Maka nanti untuk penulisnya, kalian tulis nama belakangnya dan nama depan dari penulis yang kedua. Nah, untuk tahun penulisan dari tugas akhir ini adalah tahun 2021. Maka nanti untuk menuliskannya adalah seperti ini. Menurut Arianto dan Feblian tahun 2021, data primer merupakan, nah ini adalah definisi dari data primer yang diungkapkan atau dijelaskan oleh penulisnya Arianto dan Feblian. Ya. Kemudian, karena menurut definisi data primer itu berasal dari sumbernya langsung, di mana untuk topik yang saya pilih ini berarti sumber datanya adalah mahasiswa. Maka mahasiswa ini saya ambilkan datanya adalah berdasarkan dari hasil wawancara. Jadi di sini saya jelaskan lebih detail lagi bahwa data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini nanti bisa kalian perjelas lagi, misalkan karena kalian ambil dari mahasiswa satu prodi saja, maka di sini bisa kalian jelaskan mahasiswa prodi apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Nah, untuk data sekunder nanti kalian juga sampaikan dulu definisi dari data sekunder. Misalkan untuk definisi data sekunder ini berasal atau saya ambil dari buku, yaitu penulisnya adalah Sugiono, tahun penulisan bukunya adalah tahun 2013, maka saya tulis menurut Sugiono 2013 data sekunder merupakan, nah ini nanti definisinya itu berasal dari apa yang sudah disampaikan di buku Sugiono. Kemudian untuk memperjelas data sekundernya ini berasal dari mana, maka ini saya jelaskan di sini. Data sekunder diperoleh dari apa? Ya. Nah, menurut pengertian dari Sugiono bahwa data sekunder ini bisa berupa buku atau dokumen. Nah, karena jumlah mahasiswa ini diperolehnya atau saya peroleh dari data akademik, maka saya perjelas di sini bahwa data sekunder diperoleh dari data akademik jumlah mahasiswa AKB. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian ambilnya misalkan bukan dari ini Bu, dari data akademik, tapi misalkan dari data BPS. Ya, nanti bisa kalian cantumkan di sini. Misalkan data sekunder berasal dari BPS tahun berapa. Ya.
Oke, kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah wawancara, bisa berasal dari observasi atau pengamatan, atau bisa dari dokumentasi. Nah, untuk topik yang saya pilih ini karena saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa berasal dari wawancara dengan mahasiswa, maka nanti akan saya jelaskan lebih detail di sini bahwa wawancara saya lakukan dengan mahasiswa yang terdiri dari 3 prodi dan 1 kekhususan. Nah, kalau misalkan kalian ambilnya dari 1 prodi saja, berarti nanti kalian jelaskan prodi apa dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kalau tadi saya mengambilnya dari keseluruhan mahasiswa yang terdiri dari 3 prodi dan 1 kekhususan, di mana jumlah mahasiswanya adalah 100.000. Rinciannya, di sini saya misalkan SJK-nya 300, untuk kekhususannya 400, PAP-nya 140, PHTU-nya 160, maka sampelnya penghitungannya adalah di sini totalnya sesuai dengan yang dihitung tadi, ya, sesuai dengan jumlah ini. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan berapa sampelnya, berarti dihitung berdasarkan ini. 300 itu adalah jumlah mahasiswa real dari prodi AJK dibagi keseluruhan dikalikan dengan sampel atau jumlah sampelnya. Nah, maka diketahui sebesar 86. Jadi nanti untuk wawancara khusus untuk AJK akan saya wawancarai sebesar 86 sejumlah 86 mahasiswa. Ya. Kemudian untuk kekhususan karena jumlahnya adalah realnya 400 dibagi dengan jumlah totalnya dikalikan dengan jumlah sampelnya. Nah, di sini saya ketahui adalah sebesar 114. Nanti yang saya wawancarai adalah sebanyak 114 mahasiswa dan seterusnya. Nah, untuk tabel di sini harus diberikan judul. Jadi tabel 1 di sini menunjukkan tabel pada urutan pertama, dan untuk tabel ini menunjukkan jumlah narasumbernya. Kemudian berikutnya untuk jumlah datanya, karena ini hasil perhitungannya adalah dari hasil pengolahan tadi penghitungan, maka harus ditulis di sini sumber data diolah tahun 2022. Tahun 2022 ini adalah pada saat saya mengolah data. Kemudian untuk pengumpulan data yang kedua itu adalah dokumentasi. Untuk dokumentasi ini bisa berasal dari foto atau rekaman saat wawancara. Jadi nanti misalkan saya mengambil foto pada saat saya mewawancarai mahasiswa, ya mahasiswa dari misalkan prodi apapun di sini, nanti akan bisa kalian perjelas lagi di sini bahwa dokumentasi berasal dari foto pada saat kegiatan wawancara. Nah, seperti ini. Bisa kalian perjelas seperti ini. Ya. Kemudian, atau juga data bisa dikumpulkan dari hasil observasi. Observasi itu apa? Observasi ini adalah pengamatan terhadap suatu objek. Objek di sini adalah mahasiswa. Nanti yang saya amati di sini nanti adalah pada saat mahasiswa pada saat kuliah itu nanti seperti apa, atau pada saat mahasiswa mengerjakan tugas seperti apa. Jadi untuk ketiga teknik pengumpulan data tidak harus kalian menggunakan ketiga-tiganya. Jadi kalian pilih nanti mana yang kalian gunakan. Misalkan kalian hanya menggunakan wawancara saja atau hanya menggunakan 2 dari teknik pengumpulan data, silakan saja. Tapi nanti
tolong diperjelas bahwa untuk setiap pengumpulan data itu berasal dari mana atau bentuknya seperti apa. Ya. Oke, berikutnya adalah poin pertanyaan. Jadi, kalau misalkan nanti pada saat teknik pengumpulan data kalian mengambil wawancara, di mana wawancara ini dilakukan kepada mahasiswa, maka kalian harus menuliskan ataupun membuat panduan dari wawancara. Nah, untuk pertanyaannya nanti ada ketentuan minimal 5 pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya. Nah, contohnya di sini saya misalkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang saya pilih. Ya, seperti ini contohnya. Nah, misalkan nanti untuk pertanyaannya kalau seperti ini disebut sebagai pertanyaan terbuka. Karena apa? Bahwa nantinya setiap mahasiswa atau narasumber bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan atau apa pendapat mereka. Ya. Atau bisa juga misalkan kalian memberikan pertanyaan yang sudah kalian sediakan pilihan jawabannya. Misalkan A apa, B apa, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian menyediakan jawabannya, itu berarti disebut sebagai wawancara tertutup. Jadi istilahnya sudah diberikan pilihan jawaban. Nah, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan nanti misalkan kalian membuatnya lebih dari 5, itu silakan. Nah, jadi kalian hanya membuat 5 pertanyaan, minimal 5 pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kalian pilih. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan ini misalkan saya mau cari referensinya, misalkan ini saya melihat contoh dari tugas akhir atau contoh dari internet misalkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik itu ada beberapa, Bu. Oke, bisa kalian ambil di situ. Bisa kalian pilih mana saja pertanyaan yang nanti berkaitan erat dengan judulmu. Ya, seperti itu. Oke, atau misalkan di sini tadi ada observasi. Nah, kalau misalkan kalian memilih observasi, maka kalian juga bisa harus membuat panduan observasinya atau ini apa namanya, apa yang harus kalian amati itu apa saja. Ya. Di sini saya misalkan demikian juga kalau misalkan dokumentasi yang kalian harus foto itu apa. Ya, ini panduan observasinya ya. Ya. Observasi. Jadi apa saja yang harus kalian amati. Nah, jadi apa saja yang harus kalian catat pada saat kalian amati itu apa. Nah, ini nanti untuk panduan observasinya kalian list terlebih dahulu. Yang harus kalian amati apa. Yang otomatis harus berkaitan dengan topik yang kalian pilih. Ya. Nah, kalau seperti ini nantinya sebenarnya itu adalah yang juga kalian alami sehari-hari pada saat pembelajaran secara offline ataupun daring. Nah, contoh ini nanti bisa kalian kembangkan berdasarkan misalkan contoh dari internet atau contoh dari pada saat kalian membaca buku ataupun contoh dari tugas akhir kakak kelas kalian. Jadi tidak harus seperti ini, bisa kalian kembangkan. Nah, untuk panduan observasi saya sampaikan sekali lagi minimal 5. Jadi boleh lebih dari 5. Oke. Kemudian, nah ini adalah yang terakhir, poin terakhir adalah bagaimana cara kalian untuk menuliskan daftar pustaka. Contoh tadi bahwa untuk mencantumkan definisi dari data berdasarkan sumber itu saya ambil dari tugas akhir yang ditulis oleh Arianto dan Febrian dan buku yang diambil dari Sugiono. Nah, ini pun nanti
kalian harus masukkan di dalam daftar pustaka. Jadi apapun yang kalian tuliskan di sini nanti harus kalian tulis juga di daftar pustaka. Contoh misalkan kalau dari buku tadi adalah Sugiono, ya. Tapi di sini nanti saya misalkan contohnya adalah Sugiono, ya. Tahunnya adalah titik, kemudian tahunnya ada 2013. Oke. Kemudian misalkan bukunya berjudul Metodologi Penelitian. Kemudian cantumkan ini apa namanya? Misalkan ada cetakannya, berarti cetakan pertama misalkan. Kemudian penerbit, misalkan penerbitnya adalah dari buku Erlangga. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh apabila diambil dari buku. Kemudian misalkan tadi diambil dari tugas akhir, ya. Jadi nanti bisa kalian masukkan di sini. Ya. Tugas akhirnya tadi dari penulisnya adalah Arianto dan Febelian. Tahun titik tahun 2021. Oke. Kemudian judulnya apa? Kalau di sini misalkan saya ambil judulnya adalah ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian misalkan kalau diambil dari ini internet, misalkan tadi ada saya mengambilnya sumbernya dari Republika, apa berita dari Republika, ya, misalkan ini. Nah berarti nah misalkan ini berarti ini dari berita yang ditulis oleh Arif Hanafi. Saya tulis di sini. Hanafi, Arif, kemudian tahunnya. Nah ini karena adalah berita dan diperjelas tanggalnya berapa, berarti ditulis lengkap. Terus judulnya tadi adalah adaptasi pendidikan pasca pandemi. Oke. Nah, terakhir adalah kalian cantumkan linknya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh apabila diambil dari berita. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa dicantumkan linknya. Oke. Seperti itu. Jadi ini adalah template-nya. Tidak perlu kalian
ganti ukuran hurufnya ataupun jenis fontnya, karena ini sudah saya tentukan. Kemudian kalian tinggal menggantinya saja untuk topik, kemudian tinggal menggantikan isi dari pendahuluannya. Kemudian, nah kalau misalkan ada definisi seperti ini, berarti nanti tinggal kalian ganti juga. Ya. Nah, kalau sudah selesai nanti, untuk yang merah-merah ini nanti bisa kalian hapus. Ya, karena ini nanti tidak akan ada gunanya. Ya, ini hanya sebatas template-nya aja untuk memberikan penjelasan apa yang harus kalian sampaikan di setiap poin. Jadi kalau sudah selesai, yang warna merah ini bisa kalian hapus. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian bisa kumpulkan di GC, ya, atau di Classroom. Nah, maksimal adalah hari pada saat pelaksanaan UTS. Jadi, misalkan kalau minggu depan, misalkan itu adalah pelaksanaan UTS, biasanya nanti sesuai dengan jadwal kuliah, berarti kita hari Senin, maka hari Senin itu adalah hari pengumpulan terakhir. Tapi kalau misalkan sebelumnya kalian sudah selesai mengerjakan tugas, itu kalian bisa langsung mengirimkan di GC. Ya. Oke, itu adalah penjelasan untuk tugas UTS-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.